Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Ninsi dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura. Edisi Kamis 20 Juli 2023 dalam pekan biasa yang ke-15. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita. Hari ini kita akan mendengarkan bersama bacaan dari Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai dengan 30. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu untuk penyertaan-Mu semalam telah berlalu bersama Engkau. Terima kasih untuk hari baru yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Sebelum kami memulai hari kami hari ini, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, supaya kami dapat memahami dengan baik firman-Mu hari ini dan melakukannya dalam kehidupan kami. Semoga kami dapat menjadi saluran berkat bagi sesama yang kami jumpai pada hari ini. Dikau kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, apakah kita sungguh mau datang kepada Yesus? Ataukah kita malu kepadanya dengan segala keadaan diri kita sekarang ini? Ini adalah pertanyaan dasar untuk memulai refleksi kita pada hari ini. Dalam bacaan Injil yang sudah kita dengarkan bersama, Yesus memberi penegasan kepada kita. Penegasan ini langsung dikatakan oleh Yesus bahwa Yesus siap menerima kita apapun yang terjadi dan apapun hal yang menimpa kita. Yesus secara langsung berkata, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Adik-adik dan remaja misioner, terkadang dalam kehidupan ini kita memiliki semacam gengsi yang berlebihan saat kita mengalami sesuatu. Bahkan kita terkadang salah menaruh kepala kita tidak pada sandaran yang tepat. Saat kita menanggung beban dan mengalami kelelahan, kita terkadang malah memilih sandaran yang membawa kita kepada beban yang lain. Misalnya saja, saat adik-adik memperoleh nilai yang kurang memuaskan, apa yang biasa adik-adik lakukan? Biasanya malah semakin tidak mau untuk belajar, malah mungkin ada yang memilih jalan untuk menyontek dari teman atau membuat semacam contekan yang bisa dilihat saat sedang mengikuti ujian atau ulangan. Nah, ini adalah contoh yang kurang baik bagi kita. Saat misalnya nilai kita terpuruk, apa yang perlu kita lakukan? Pertama, mungkin solusi yang kakak bisa berikan yaitu datanglah kepada Tuhan. Mintalah petunjuk dari Tuhan. Semoga Tuhan
memberikan kecerdasan, memberikan ingatan yang baik sehingga mampu menangkap pelajaran dan mampu mengingat pelajaran yang diberikan oleh guru di sekolah. Setelah itu, setelah kita meminta pertolongan dari Tuhan, adik-adik berusaha belajar segiat-giatnya supaya dapat menyelesaikan soal dengan baik. Dan kakak rasa hasilnya pasti akan memuaskan. Itu salah satu contohnya. Terkadang kita lebih mendengarkan orang lain daripada mendengarkan suara Tuhan yang berbisik dalam hati kita. Nah, adik-adik yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini adalah sapaan Allah untuk kita semua. Janganlah takut untuk berjumpa dengannya. Ia adalah Allah yang sangat mencintai kita, sangat memahami kita, dan sangat menghargai kita. Betapapun beratnya beban dan rintangan yang kita sedang alami, datanglah kepadanya. Allah selalu menanti dan menunggu kita untuk datang kepadanya. Dia menanti dan menunggu kita dengan penuh kerinduan yang sangat mendalam. Saat kita berani bersandar padanya, yakinlah bahwa kita akan siap melanjutkan hidup dengan kacamata iman yang baru. Meskipun rintangan akan tetap selalu ada, tetapi dengan kacamata iman yang baru itu, kita akan dimampukan untuk menghadapinya. Semoga dengan belas kasihan Tuhan, kita dapat dimampukan untuk melanjutkan kehidupan kita dengan lebih baik. Beranikah kita datang jujur dan terbuka kepada Allah? Semoga demikian. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu sepanjang dan segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.